Pernah nggak sih ngerasa salah baca orang? Atau mungkin kok kayaknya kejebak di pola hubungan yang itu lagi? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah ide-ide kunci dari Robert Greene yang dijamin bakal mengubah cara pandang Anda, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Oke, Robert Greene langsung buka dengan satu kebenaran yang, jujur aja, mungkin agak kurang nyaman didengar. Kita semua pakai topeng. Ini bukan berarti kita semua palsu ya, tapi ini adalah aturan main pertama dalam permainan sosial yang sering kali kita nggak sadar kalau kita lagi memainkannya. Sebelum kita bisa benar-benar paham sama orang lain, kita harus hadapi satu masalah besar dulu nih, yaitu titik buta yang kita semua punya tentang diri kita sendiri pas lagi berinteraksi sama orang. Kita semua kan suka banget mikir kalau kita ini jago menilai orang. Tapi kata Greene, kita ini sebenarnya beroperasi dalam kegelapan. Nah, anggapan yang salah inilah yang justru jadi pintu masuk buat manipulasi dan drama-drama yang nggak perlu dalam hidup kita. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi kita ngelihat diri kita ini kayak malaikat, rasional, otentik, pokoknya baik deh. Tapi kenyataannya, kita lebih sering jadi aktor di atas panggung, yang bahkan nggak sadar sama motivasi kita yang sebenarnya. Nah, jurang pemisah inilah yang jadi sumber utama kesalahan kita dalam bersosialisasi. Jadi solusinya gimana dong? Nah, ini yang radikal dari Greene. Berhenti nyoba benerin orang lain. Sebaliknya, mulailah perjalanan yang paling sulit, perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Gampang banget kan? Nunjuk jari dan bilang, ini salah mereka. Tapi kekuatan sejati untuk mengubah dinamika sosial kita itu baru muncul pas kita berani ngaca dan ngakuin peran kita sendiri. Ya, meskipun rasanya nggak nyaman. Greene ngasih 3 langkah praktis nih. Pertama, akui aja dulu kalau kita emang butuh belajar soal ini. Kedua, jangan lari dari rasa sakit akibat kesalahan di masa lalu. Justru pakai itu sebagai bensin. Terakhir, coba deh cari sisi narsis atau irasional dalam diri yang mungkin selama ini kita cuekin. Tapi penting banget buat diingat. Ini tujuannya bukan buat ngejudge diri sendiri ya. Sama sekali bukan. Ini soal kesadaran. Soalnya, gimana kita bisa benerin retakan yang kita pura-pura nggak lihat? Dan disinilah bagian serunya. Pas Anda mulai berani melihat ke dalam, Anda tuh nggak cuma nemuin kekurangan loh. Justru Anda menemukan sumber kekuatan tersembunyi. Yang oleh Greene disebut sebagai sisi gelap Anda. Eits, jangan salah sangka dulu, ini bukan sesuatu yang jahat. Sisi gelap ini tuh sebenarnya dorongan agresif dan ambisius yang ada di dalam diri kita semua sejak kecil, yang kemudian kita tekan karena tuntutan sosial. Energi ini nggak hilang, dia cuma ngumpet aja. Coba bayangin, kita itu lahir sebagai manusia yang utuh, tapi proses sosialisasi seolah-olah membelah diri kita, maksa kita nyembunyiin sebagian dari diri kita. Nah, energi yang ditekan ini pada akhirnya bakal meledak keluar, seringnya sih dengan cara yang destruktif dan nggak terkendali. Jadi, kesalahan terbesarnya adalah mencoba menghancurkan sisi gelap ini. Padahal, kata Greene, kuncinya itu adalah menyalurkannya. Ibaratnya kayak mengarahkan aliran sungai yang deras buat menggerakkan kincir air. Potensi kehancuran diubah jadi energi yang produktif. Coba deh pikirin gini, dorongan agresif Anda bisa jadi ambisi yang nggak ada matinya. Sifat kompetitif Anda itu bisa mendorong Anda untuk jadi yang terbaik di bidang Anda. Greene sendiri melakukan ini dengan menyalurkan energinya ke dalam tulisan-tulisannya. Oke, kita udah selesai beres-beres di dalam diri. Sekarang, dengan pemahaman yang baru ini, waktunya kita lihat keluar. Kita udah siap buat benar-benar mulai membaca orang lain, bukan berdasarkan apa yang mereka katakan, tapi berdasarkan apa yang mereka lakukan. Kata-kata itu bisa banget dirangkai untuk menipu. Tapi bahasa tubuh itu jarang bohong ya. Senyum yang nggak sampai ke mata, atau kaki yang nunjuk arah pintu keluar, nah itulah kebenaran yang nggak terucap. Kita cuma perlu belajar untuk melihatnya. Oke, yuk kita tes kemampuan baru kita ini. Gimana caranya kita bisa pakai ini untuk ngenalin salah satu karakter paling berbahaya di lingkaran sosial kita, yaitu sang frenemy. Di balik senyum manisnya, seorang frenemy itu sebenarnya didorong oleh rasa iri yang dalam banget. Mereka deketin Anda bukan karena mereka suka sama Anda, tapi karena dengan dekat mereka bisa menyaksikan atau bahkan menyebabkan kegagalan Anda. Jadi, coba deh perhatikan tanda-tandanya. Pujian yang anehnya kok malah bikin gak enak hati, persahabatan yang kok kayaknya ngebut dan intens banget, atau pas Anda lihat sekilas kilatan kecewa di mata mereka waktu Anda bagi kabar baik. Nah, itu dia bahasa tubuh yang nggak bisa bohong. Paham sama aturan main ini itu ibaratnya kayak punya perisai tak kasat mata. Jadi semua taktik manipulasi orang lain bakal mental gitu aja.
Nah, sekarang Anda udah bisa melihat ke balik topeng, baik topeng Anda sendiri maupun topeng orang lain. Anda sekarang pegang sebuah kekuatan, pertanyaannya tinggal satu, mau Anda pakai untuk apa kekuatan ini?